menang. Haleluya.
kerinduan kami adalah mendengar sabda firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di pagi yang indah, berkenanlah Engkau menyirami jiwa dan roh kami lewat kehangatan firman-Mu. Kami telah menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun sepulang dari tempat ini, kami beroleh berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah kepada kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini renungan kita di saat Tuhan Yesus mengundang kita duduk semeja hidangan di dalam perjamuan kudus, saya beri judul dengan pengampunan yang mengharukan. Saudara, peristiwa nyata ini terjadi kurang lebih tahun 1970-an. Terjadi di sebuah kota kecil yang namanya White Oak. Kota di Amerika Serikat, di mana di pusat kotanya ditumbuhi oleh sebuah pohon oak yang konon pohon ini salah satu dari pohon tertua yang ada, yang bisa hidup bukan cuma ratusan tahun, tetapi bisa hidup 1000 tahun. Di pusat kota White Oak ini tadi diceritakan, di kota ini hidup seorang suami yang sangat beruntung karena dia dikaruniai seorang istri, seorang putri yang sangat mengasihi dia. Namun apa yang terjadi? Seorang suami laki-laki ini tidak pernah memperlakukan istri dan anaknya ini dengan begitu baik. Dia seringkali kelihatan memperlakukan dengan kasar karena laki-laki ini terikat dengan alkohol, terikat dengan judi, dan masuk di dalam kehidupan malam yang membahayakan sekali. Sehingga laki-laki ini seringkali menghabiskan uang keluarga tanpa memberikan hasil. Nah, suatu hari laki-laki ini ingin meraih satu sukses dan bercita-cita pergi ke New York bersama dengan teman-temannya untuk memperbaiki nasibnya. Setelah dia berhasil mencuri uang tabungan milik istrinya, segera laki-laki ini meninggalkan kotanya menuju ke New York bersama dengan teman-temannya. Mereka mulai berusaha di sana,
Mula-mula nampaknya laki-laki ini berhasil, namun kemudian sifat buruknya, kebiasaan buruknya itu kambuh. Maka dia menjadi orang yang bangkrut seketika itu juga. Dan yang lebih membahayakan, dia terlibat dengan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga laki-laki ini dipenjara untuk beberapa tahun. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah dia dikatakan sebentar lagi akan dibebaskan, laki-laki ini kemudian muncul secara mendadak perasaan kangen, perasaan rindu dengan istri dan anak yang selama ini disia-siakan oleh dia. Maka laki-laki ini mulai menulis surat kepada istri yang sesungguhnya dia cintai. Dikatakan di dalam surat ini, sayang, sebentar lagi aku akan dibebaskan dari penjara. Tidak perlu engkau menunggu aku, tidak perlu kalian menunggu aku. Tetapi ketika aku nanti dibebaskan dari penjara, maka mobil yang mengangkut aku akan melewati pohon oak yang biasa kita kunjungi. Oleh karena itu aku hanya minta satu permohonan kepadamu. Jika masih ada maaf untuk aku, dan engkau dan kalian mau menerima aku kembali, cukup kamu ikatkan pita warna kuning pada ranting pohon oak itu tadi. Begitu aku melihat ada pita warna kuning di pohon oak tadi, cukuplah buat aku bahwa kalian mau memaafkan aku dan menerima aku kembali. Nah Bapak Ibu, zaman dulu kan masih surat-suratan, belum ada handphone pinter ini tadi. Otomatis pria ini juga menunggu balasan surat dari istrinya. Pria ini menjadi semakin gelisah karena waktu pembebasan juga semakin dekat. Surat balasan tidak datang. Dia berpikir apa yang terjadi, karena dia tahu selama ini dia telah berlaku kasar kepada istri dan anak perempuan yang sangat mengasihi dia. Nah saudara, kemudian hari pembebasan itu tiba, rombongan yang dibebaskan semua dinaikkan bus menuju ke tempat yang nanti mereka akan dilepas. Bapak Ibu, pastilah bis yang mengangkut itu tadi melewati pusat kota yang ada pohon oak yang ditanam. Nah Bapak Ibu, pria ini nampak gelisah sekali di dalam bus. Tidak sama seperti para tahanan yang lain. Semua bersukacita, dia tetap gelisah. Dia kelihatan merenung, sehingga ini mengundang perhatian daripada teman duduk yang ada di sebelahnya. Maka laki-laki ini tadi berkenan menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga kegelisahan itu tadi menyelimuti hatinya dia. Seketika itu semua penumpang di dalam bus menaruh simpati kepada pria yang sedang galau tadi. Dan kemudian mereka meminta kepada supir busnya tadi, Pak, lambatin sedikit ya, kita mau lewat pohon oak yang itu tadi, yang di pusat kota. Pria ini menunduk terus, nggak berani melihat kepada pohon oak yang dia minta diikatkan satu pita warna kuning sebagai pertanda
bahwa keluarganya mau memaafkan dan menerima dia kembali. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pria ini menunduk terus, gak berani melihat kepada pohon oaks tersebut. Tetapi mendadak semua penumpang yang ada di dalam bus itu bersorak-sorai karena mereka melihat betapa banyak pita kuning, bukan cuma satu, betapa banyak pita kuning diikatkan di ranting-ranting pohon oaks. Baru pria ini berani melihat kepada pohon oak itu tadi, tanpa terasa melelehlah air matanya karena dia tahu bahwa istri dan anaknya, semua keluarganya itu berkenan menerima dia kembali. Nah Bapak Ibu, yang semakin mengejutkan buat pria ini, dia menyaksikan ternyata di situ ketika bus ini berhenti, dia melihat istri dan anaknya sudah menunggu dia, diikuti dengan semua saudara daripada istrinya menunggu dia. Maka turunlah dia dari bus itu tadi, dihampiri oleh istrinya, dipeluk, dicium oleh istrinya. Demikian pula anak perempuannya memeluk papanya yang selama ini dia rindukan. Nah Bapak Ibu, kejadian yang langka ini diabadikan oleh seorang wartawan New York Post yang kebetulan bersama-sama dengan pria ini dalam satu bus. Maka berita ini langsung jadi pembicaraan, langsung jadi trending topik, dan disaut oleh dua orang musisi, dibuatkan lagu. Dan lagu ini hit pada 1973, ada di puncak tangga semua radio di Amerika dan di mana saja selama beberapa minggu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengharukan sekali yang namanya pengampunan. Luar biasa sekali yang namanya pengampunan, sebab diberikan oleh orang yang tersakiti, yang disakiti, yang dianiaya, kepada orang yang telah berlaku sangat kasar, berdosa, dan tidak tahu budi. Sehingga dengan demikian mengingatkan kita kepada sabda Kristus yang ada pada Lukas 15 ayat 11 sampai 32, yang diberi judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu, Anda nanti baca ayat 11 sampai 32. Sekarang saya bacakan bagian-bagian yang penting. Ayat 11 mulai. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ketika dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bapak Ibu, berarti di dalam bacaan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah perumpamaan, ada tiga pribadi, yaitu bapak yang punya dua anak, yaitu disebut anak sulung dan anak bungsu.
Anak bungsu inilah yang menjadi problem persoalan keluarga, yang disebut dengan anak yang hilang. Mengapa? Karena bapaknya masih sehat. Anak ini berani datang kepada bapaknya nuntut minta warisan. Bapaknya yang kerja, anak merasa punya hak. Saudara lihat ayat ke-12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Saudara, dulu saya sudah khotbah kemana-mana, baca bacaan ini itu tidak ada rasa gregetnya. Saya pikir masa sih ada anak yang seperti ini datang kepada papahnya minta warisan yang menjadi haknya. Nah saudara, ternyata zaman sekarang banyak terjadi, banyak, sehingga Anda dan saya suka membaca di medsos nasihat yang memberitahukan kepada semua orang tua, hei orang tua, jangan bagikan warisanmu kepada anak-anakmu selagi kamu masih hidup. Sebab ketika engkau bagikan warisanmu kepada anak-anakmu, jangan-jangan anakmu akan tidak merawat kamu, akan tidak memelihara kamu, bahkan banyak yang ditendang oleh anak kandung sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang dikenal kaya di Singapura, dikenal kaya di Singapura, orang ini juga punya banyak sahabat di Singapura. Karena apa? Biasa orang kaya sahabatnya banyak, yang kenal dengan orang ini banyak. Terlalu yakin kepada anaknya, diberikan semua harta bendanya kepada anaknya. Nah akhirnya ini kisah nyata juga. Papa yang sudah tua ini diterlantarkan oleh anaknya karena semua harta sudah pindah secara notarial, secara notaris jadi nama anaknya. Papanya diusir. Nah akibatnya apa? Papa ini tetap harus cari makan. Dia malu mau datang kepada sahabatnya, seakan-akan menjadikan anaknya ini bisa tercela. Tetapi apa yang terjadi? Banyak orang yang kenal wajah orang ini. Maka banyak orang yang tahu, loh ini kan om yang itu, ini kan susu yang itu. Kok sekarang jadi seperti ini, sedangkan anak dan menantunya hidup dengan kemewahan yang luar biasa. Karena memang papa ini seorang yang sangat kaya. Naiklah peristiwa ini dari sahabat-sahabatnya, dinaikkan sampai ke Perdana Menteri Singapura yang namanya Lee Kuan Yew. Oleh Lee Kuan Yew dicek kebenarannya cocok. Dia panggil menteri-menterinya, pembantu-pembantunya. Dia minta dihadirkan orang tua dan anak yang durhaka ini. Dan seketika itu diminta semua harta yang sudah dibalikkan kepada anaknya kembali menjadi milik papanya. Nah sejak itu banyak medsos yang menasihatkan kepada para orang tua, hati-hati walaupun itu anak kandungmu. Nah saudara, saya jadi baca ini jadi punya greget. Loh, Yesus memang adalah Tuhan. Jadi apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, itu sudah ada di dalam pikiran Allah, dan itu akan
digenapi. Anak bungsu ini langsung datang, "Pak, bagikan harta keluarga yang menjadi milikku, yang aku punya hak mana?" Yang kerja setengah mati papahnya, anaknya merasa melok punya hak. Lihat. Nah Bapak Ibu, yang biasa gadekne surat pensiun bertobat. Ya sederhana aja. Yang biasa gadekne surat pensiun bertobat. Sing nyambut gawe bapakmu, ya. Sing gadekne anake lan cilaka ini. Apa yang terjadi? Anak ini segera pergi ke tempat jauh. Tujuannya apa? Cuma menyenangkan jasmaninya. Tujuannya menyenangkan kedagingannya dan memboroskan uang itu hingga dia jatuh melarat. Tetap harus makan. Dia bekerja kepada bos yang punya peternakan babi. Dia sampai ingin mengisi perutnya dengan ampas itu tadi yang biasa dimakan oleh babi. Saudara, kalau kita bicara tentang anak yang bungsu, anak yang hilang, seringkali pembicara melihat dari sisi yang negatif. Tetapi kali ini saya mengajak saudara melihat dari sisi positif anak bungsu ini, walaupun dia ini kurang ajar. Apa yang dia lakukan ketika dia melihat, mengalami keadaannya yang tidak baik? Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Saudara, sisi positif anak bungsu ini adalah ketika dia melihat dan mengalami keadaan yang tidak baik, dia segera sadar. Tuhan, kumpul dengan papaku jauh lebih baik dari aku kumpul dengan babi. Ada di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan, pasti akan lebih baik dan lebih selamat daripada Anda meninggalkan Dia. Amin. Sehingga dari kesadaran ini dia timbul satu tekad, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, anak bungsu ini anak kurang ajar, tetapi belum tentu orang Kristen lebih baik dari ini. Berapa banyak orang Kristen yang berbuat dosa tetap tidak sadar dan tidak bangkit. Artinya bangkit di sini adalah datang kepada Tuhan dan kemudian ngaku, Tuhan, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Engkau. Roma 10 ayat 10 bilang demikian. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pengampunan baru akan turun
Yang mengharukan tadi ketika saudara berdosa itu berani datang dan ngaku, Tuhan, aku salah, aku berdosa. Daud dikatakan kepada Daud, aku berkenan, karena Daud begitu ditegur Tuhan, dia tidak bulet, dia langsung ngomong, Tuhan, aku yang berbuat salah, ampuni aku, timpakan hukuman itu kepada kaum keluargaku, jangan kepada domba-domba itu. Itu Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendeta zaman sekarang jatuh di dalam dosa, perjinan dan lain sebagainya. Sahabatnya tanya, brother, kamu kok bisa jatuh seperti ini, bagaimana? Itu sudah kehendak Tuhan. Mati ya. Tuhan disalahkan, ikut andil di dalam perbuatanku. Saudara, hati-hati. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh anak bungsu tadi? Dia bangkit, dia ngaku dosa, terus dia mohon. Saudara lihat, aku tidak layak lagi, ayat 19, Lukas 15:19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jangan sebut aku, jangan akui bahwa aku adalah anakmu, tetapi jadikanlah aku sebagai salah seorang upan Bapa. Dia mau menerima konsekuensi hukuman, menjadi yang terhinakan. Aku tidak usah disebut anakmu, tetapi jadikan aku menjadi salah seorang upan yang Bapak punya. Nah, saudara, karena itu saudara, saya itu mau ngati-ngati ya. Saya tidak mau jadi hamba. Mau hamba Tuhan? Tidak. Siapa? Anak Tuhan? Ya. Karena itu salah satunya yang saya mesti jaga. Saya tidak boleh telat. Saya tidak boleh telat. Apa? Kerjaannya papaku. Kalau saya telat, hambanya bapak saya tambah ugal-ugalan. Halo, ujiannya puter-puteran sih ya, ujiannya balenono cek macet iki. Loh, kalau tahu jalannya macet berangkat lebih awal tuh. Nek perlu nginep nang gereja. Betul enggak? Kedua, saya gak terima amplop. Wete bapak aku melok jupuk dhewe lek perlu. Betul. Kalau hamba terima amplop wajar, kamu diupah mbek bapakku, kan begitu. Nah saudara, dia bilang, jangan sebut aku anak, tetapi jadikan aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Yang luar biasa, itu bukan anak, tetapi bapak yang disakiti. Pengampunannya dia itu mengharukan sekali. Sebab kita lanjutkan mulai ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Sungguh-sungguh dia lakukan, tak peduli bapakku yang sudah tak sakiti. Aku mau minta ampun, aku mau menyesali dosaku, dan aku tidak ingin berbuat dengan hal yang sama. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, saya yakin anak yang hilang ini tadi, anak yang bungsu ini, ketika dia semakin dekat dengan rumahnya, jantung berdebar lebih cepat. Waduh, aku nanti datang itu disambut papaku atau tidak? Aku nanti kalau sudah ketemu papa, aku harus ngomong mengawali dengan pembukaan kata-kata yang seperti apa?
Di kepala ini penuh. Tetapi Bapak ini yang luar biasa. Sebelum kamu ngomong minta ampun dengan aku, dosamu sudah aku ampuni. Amen. Luar biasa. Buktinya apa? Ketika anak ini berjalan dan mungkin berhenti dengan pikirannya masing-masing, dengan pikiran yang rumit, bapak yang melihat sosok tubuh anaknya berlari lebih dahulu, menyambut anaknya, memeluk anaknya, dan menciumi anaknya. Kenapa? Karena bapak ini berkata di dalam hatinya, engkau berharga di dalam hidupku. Amin. Saudara, oleh karena itu engkau yang hari ini jalan di luar kebenaran firman-Mu, segera balik, supaya kamu gak kalah dengan anak yang hilang. Ini anak yang hilang, yang kurang ajar, yang sudah meminta warisan lebih dulu dan menghabiskan. Pulang, mengakui dosanya, bertobat, dan minta tidak dijadikan anak tetapi dijadikan orang upahan, telah disambut oleh bapaknya dengan begitu mengharukan dan luar biasa. Engkau berharga di hati Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kata anak itu kepadanya. Giliran dia yang ngomong, di tengah-tengah rasa kagetnya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Yang hebat adalah Bapa yang mengampuni. Yesus yang adalah Tuhan sebagai Bapa yang ada di surga, yang mengasihi saudara dan saya. Atas kata-kata anaknya, dia nggak jawab. Dia nggak jawab loh dengan kata-kata. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Anaknya ngomong seperti itu didengarkan, tapi tidak direwes. Dia malah ngomong sama hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak ini tidak jawab, tetapi malah ngomong dengan hamba-hambanya, kenakanlah jubah yang indah kepada dia. Terus kemudian kenakanlah cincin pada jarinya dan lain sebagainya. Dengan arti kata lain, apa yang tak perbuat, itulah yang menjadi jawaban hatiku kepada kamu. Anak ini tidak pernah mendapatkan jawaban apakah dia masih tetap anak atau hamba upah. Tidak. Tetapi lewat bahasa tubuh orang tuanya, lewat perilaku yang dilakukan oleh bapaknya, anak ini disadarkan bahwa dia adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Giliran sekarang anak sulungnya marah. Begitu dia pulang dari ladang setelah membantu bapaknya, dia segera mendengarkan ada pesta di rumahnya, dan dia bertanya, ada apa ini? Hambanya bilang, oh papamu lagi bersenang-senang ngadakan pesta besar karena adikmu itu pulang. Saudara, Anda adalah anak sulung yang seringkali Anda iri hati, Anda cemburu ketika seorang yang saudara kenal ini adalah orang yang berperilaku buruk,
banyak perbuatan dosa, brengsek dan lain sebagainya, bertobat, dan dia menyaksikan di atas mimbar Allah yang kudus. Setelah saya bertobat, Tuhan memberkati saya, wah berlimpah-limpah dan lain sebagainya dan lain macam-macam. Saudara pulang berdoa ngomong, Tuhan, aku tidak pernah ngalami begitu. Lah kok enak dia berperilaku seperti itu. Begitu bertobat Tuhan kasih yang aku belum pernah rasakan. Karena itu ayat 25 bilang begini, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saudara, tidak gampang ya jadi anak sulung ya. Anda yang rajin melayani Tuhan, Anda yang tekun menjalankan firman Tuhan, Anda yang benci kepada dosa, terus kemudian mendadak Anda melihat orang lain diberkati lebih banyak, padahal itu baru 1 atau 2 tahun jadi orang Kristen. Dulunya seperti ini yang buruk-buruk. Saudara mulai membandingkan. Saudara, ingat prinsip Tuhan Yesus. Engkau hidup di dunia tidak pernah diberi janji engkau akan kaya, tetapi engkau diberi satu kepastian, jika engkau percaya di dalam namanya, kamu selamat. Wes, itu dipegang. Soal pesta, habis pesta besok pagi sakit perut, kemana? Ke toilet, kan begitu. Tidak dibawa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya 29, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Aku lebih diberi hadiah yang lebih baik. Harusnya aku yang kerja mulai jam 5 pagi sampai jam 5 sore dapat lebih dari 1 dinar. Loh, ini loh, baru saja jam 4 baru gabung, kerja boleh 1 jam, upah juga 1 dinar. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ngomong soal keselamatan, ojo melok-melok, ojo melok-melok, urusanku. Soal rezeki dan urusanku, tetapi soal selamat, aku pasti menggenapi janjiku kepada setiap orang yang percaya kepadaku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan jawabannya Tuhan. Jawaban Bapak ini 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ketika saudara taat menjalankan firman Tuhan, engkau ada di dalam firman-Nya dan firman-Nya ada di dalam kamu. Kamu tinggal pada pokok anggur yang benar, karena kita ranting-rantingnya. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Yes.
Wes ini wes nikmatono. Tetapi orang selalu tergiur dengan harta benda. Saudara ingat, ada raja yang paling kaya siapa? Salomo. Salomo bilang apa? Salomo kaya. Dia bilang, aku melihat di bawah terik matahari ada banyak orang bekerja mengumpulkan ini, mengumpulkan itu. Dia bilang, itu adalah sia-sia. Saudara, tidak gampang orang meyakini setiap firman Allah. Begitu ada ngomong, itu sia-sia, nyeletuk orang Kristen. Kene urung pernah nikmati kan itulah. Lek sing kursi itu sudah pernah sugih, kene urung pernah sugih ya. Ngepas saya kadang kangelan. Nah, itu tadi. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan bilang itu. Ketika kamu berada bersama-sama dengan aku, semua apa yang aku punya itu kamu ikut punya. Saudara, setelah saya melewati asam dan garam dunia, jadi orang melarat yo tahu gitu, dadi wong sugih yo tahu, dikeplekne lagi yo tahu, bangkit lagi yo tahu. Kenapa? Karena dikatakan dalam firman Tuhan, orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Saya bangkit lagi. Sehingga hari ini saya bisa berkata kepada anak-anaknya, dunia ini tidak ono apa-apane, Bapak Ibu, tidak ada apa-apanya. Dulu kita ketika masih jadi pengusaha, penampilan selalu dijaga, jas kudu sing apik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau ada kancing dikancing, ini ada kancing, tidak tak kancing, ini kenapa? Karena ini bekas punya anak saya, duduk ukuranku, gitu loh, ngerti itu? Sepatu harus yang merek, dasi kudu yang merek, selipi, ballpoint yang mahal dan lain sebagainya, supaya tampilnya meyakinan. Itu dulu. Sekarang wes tukokne barang online ora raruh ya. Ndak apa-apa. Supaya apa? Kalau kita bisa berhemat, ada yang penghematan kita bisa diberikan kepada orang yang kekurangan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, saudara, berarti Yesus Kristus Tuhan, surga itu begitu merindukan orang jahat yang bertobat. Orang lumpuh berjalan, buta melihat, mati dibangkitkan, surga tidak bersukacita. Tetapi ketika orang berdosa bertobat, surga bergegap gembira. Oleh karena apa? Tujuannya Tuhan adalah semua yang menjadi milikku tidak boleh ada yang binasa, tetapi semua yang menjadi milikku akan tetap beroleh hidup yang kekal bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Ibu. Kita berpisah kalau kita dibagi. Ya. Selama masih sama-sama hidup, kita bekerja sama yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Bapak Ibu, tadi Pak Roni mengambil gambaran orang kaya yang di Singapura. Saudara dengar nggak? Pernah kan nggak ayat ini di Sidoarjo? Pernah dengar nggak? Di Sidoarjo yang jualan petis, oleh-oleh yang ada di Sidoarjo paling gede. Pernah nggak, saudara?
Iya, apa Pak? Tunggu Tanjung. Iku kere-keren karo anake. Perkara harta benda papai diusir. Nggawa pengacara. Iya. Karena harta. Tadi disampaikan oleh hambanya. Ini Pak Roni, kalau yang doa pagi, Pak aku pengen rumah Pak Roni, ayo tajak. Habis doa pagi tajak ke rumah Pak Roni. Jadi gak ngecap, ngomong itu gak ngecap, biar tahu. Ini siapa Pak Roni undi. Jadi Pak Roni ini tahu melarat, tahu kaya. Ya, sekarang jadi hamba Tuhan. Anak-anaknya diberkati, kompensasi. Kalau orang tua itu benar, saudara. Orang tua itu jejak benar. Anak-anak kita itu pasti diberkati. Sudah itu firman Tuhan. Tapi kalau bapak itu nganan ngiri, ya risiko ditanggung anak, risiko ditanggung cucu. Bapak jejak kalau Tuhan, tahu jejak. Tahu saudara apa jejaknya? Lurus kalau Tuhan Yesus. Anak-anakmu gak usah khawatir saudara, pasti dipikir kalau Tuhan. Cucumu gak usah khawatir, pasti diurusi Tuhan. Gak mungkin kita meminta-minta anak-anak cucu kita, pasti diberkati Tuhan. Itu kunci firman Tuhan, kunci orang Kristen. Makanya oleh dari bapak harus hati-hati. Ya, hati-hati. Saudara sebelum kenal Tuhan itu gak dihitung kalau Tuhan seperti tadi ngentekno dunia ini bapak ya. Tapi bapaknya dendam gak? Dendam gak? Gak ada dendam bapak kita itu saudara. Bapak kita itu penuh pengampunan, penuh belas kasihan. Itu kelebihan Allah kita, itu kelebihan Tuhan kita. Ya, jemaat Tuhan, mari kita serius di akhir zaman ini kalau Tuhan. Seringkali saya ngomong serius, jangan main-main, saudara. Terus dosa itu tidak bakal memberkati kita. Ojo dijak main-main. Umur kita karo iblis itu kalah tua loh. Kalah tua, saudara. Iblis itu malaikat yang dipercaya Tuhan, tapi dia ingin menyerupai Tuhan. Apa kan jadi tahu Tuhan? Ya, jadi kunci. Saya seringkali lagi diskus sama Pak Roni, diajak ngomong. Wis tak apa, dadi pendito sing bener. Ya, dadi pendito sing lurus. Ojo pendeta neko-neko. Karena itu nanti akan turun ke anaknya bapak, turun ke cucunya bapak. Betul. Ya, saudara, saya tadi Pak Roni mengambil gambaran dari Singapura. Sidoarjo ono, saudara, cerita ayat ini loh ono. Tuku Tanjung ya Pak. Iya, itu kira-kira kalau anaknya nggawa pengacara, bapaknya diusir, mamanya diusir. Ya, makanya saudara dan saya, ayo kita menyintai dan mengasihi Tuhan. Bapak, ibu menyintai mengasihi Tuhan, anak-anakmu akan menyintai kamu. Udah serius kan? Pak Notonya doa pagi omai wado, kerian saudara. Omai kerian, doa pagi. Boleh apa Pak? Boleh keselamatan. Boleh Tuhan Yesus. Nanti apa? Turun ke anak-anak. Anak-anak itu pasti diberkati. Lewat tua itu suka mengasihi Tuhan. Golek Tuhan serius. Turun ke anak-anak. Anak-anak diberkati. Pasti diberkati Tuhan. Makanya jangan hitung-hitungan baru Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Bapak Ibu, saya mau ngomong sama Pak Roni tadi terharu.
Jadi Pak Roni wis firman sing bener sesuai dengan firman Tuhan. Nanti kita ini dipisah oleh Tuhan. Entah saya dulu yang dipanggil, entah Pak Roni dulu yang dipanggil, entah Pak Fran dulu, entah saya, ya segitiga. Opung ini umurnya 100 saudara. Nanti dipanggil 1 second. Dampingi saya, ngancani aku. Amin. Ya Bung, 1 second Bung, tapi kayak sehat. Sehat. Terus sedang melayani bener, tidak usah takut penyakit tubuh saudara. Berarti kalau saudara masih dibutuhkan Tuhan, saudara dikasih apa? Sehat. Itu wes kunci. Obat itu hanya sementara. Sementara. Kesehatan yang Tuhan punya. Apa istilahnya Pak Roni? Ojo melok-melok. Yes, ya. Jadi wong Kristen aja melok-melok. Lek ana wong salah aja dihakimi. Ojo melok-melok. Doakan dia supaya dia bertobat dan mendekat kepada Tuhan. Istilahnya lek dadi wong Kristen aja suka nyir. Saudara, orang di Indonesia seperti malaikat itu cuma satu. Di Indonesia Jokowi. Itu wes Pak Jokowi. Kalau namanya wes dijunjung disanjung gak terbang, ya loh, dihujat tidak jatuh. Wes dadi wong Kristen yo kaya ngono iku wis. Lebok nanti doa bahwa ngomong kanan, ngomong kiri, ngomong ngarep, ngomong buri. Wes apa jare Tuhan? Ojo melok. Ya,